Habis Mulyono, terbitlah Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman ngopi sekalian, kita berjumpa lagi di channel kesayangan kita, channel Ngohwah Club. Channel tempat kita ngaji, ngopi, dan merajut ukhuwah. Teman-teman ngopi sekalian, beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 18 Mei 2025, Tempo meluncurkan sebuah judul berita yang cukup menggelitik dan sekaligus mengusik bagi sebagian orang. Judulnya menarik, yaitu Habis Mulyono, terbitlah Mulyadi. Dalam konteks ini sebetulnya kita bisa dengan segera membaca pesan apa yang ingin disampaikan oleh Tempo. Kita tahu di media sosial bahwa KDM ini banyak melakukan kegiatan, kemudian kegiatannya tersebut diposting di akun media sosialnya, sehingga dia selalu terekspos, selalu diikuti oleh kamera, dan kebijakan-kebijakan yang dia ambil itu selalu viral ya, selalu menjadi konsumsi para netizen. Nah, yang menarik dalam konteks ini, KDM ini selalu diasosiasikan, tetapi dengan tanda kutip persepsi yang kurang baik ya. Saya menangkapnya seperti itu. Jadi seolah-olah KDM ini diasosiasikan kepada presiden sebelumnya, yaitu Bapak Jokowi, yang kita tahu bahwa beliau itu punya gaya memerintah dengan belusukan gitu ya. Dan ini pun dilakukan oleh KDM, namun KDM ini secara konten, kemudian kemampuan berkomunikasi, kemudian kreativitas, sepertinya sangat luar biasa gitu. Sehingga kebijakan apapun kemudian yang dia ambil itu selalu dimakan oleh media, selalu menjadi konsumsi, selalu viral seperti itu. Kalau kita misalnya lihat, seolah-olah masyarakat Jabar, bahkan masyarakat di luar Jawa Barat itu seolah mengeluh-elukan cara atau strategi KDM ini dalam melakukan atau mengambil keputusan atau dalam dia menyelesaikan masalah-masalah di Jawa Barat. Nah, pertanyaannya, apa yang diambil oleh KDM atau strategi atau kebijakan atau keputusan yang diambil oleh KDM ini betul-betul 100% menyelesaikan permasalahan yang ada di Jawa Barat? Untuk menguji hal ini, kita coba meminjam pisau analisa ilmu manajemen. Nah, ilmu manajemen dalam pandangan orang politik, teman-teman, itu biasanya didefinisikan dengan meminjam tangan orang lain untuk menggapai atau meraih tujuan yang dia inginkan. Dalam pengertian secara teknokratik, KDM itu kan seorang gubernur dan dia punya birokrasi. Yang artinya kalau kita belajar teorinya siapa itu Weber ya, yang mengatakan division of labor atau pembagian tugas, berarti kan ada hal yang tidak jalan di dalam tubuh birokrasinya. Jika semua permasalahan yang harus menyelesaikan bahkan secara langsung itu oleh KDM, berarti kan birokrasinya itu tidak jalan. Misalnya kalau ada jalan yang rusak, KDM datang kemudian menyuruh bawahannya untuk menyelesaikan. Kalau ada sungai yang penuh dengan sampah, KDM datang kemudian langsung menggerakkan warga. Artinya kan secara teknokratik birokrasinya itu
tidak jalan. Tetapi ada hal lain memang yang kalau misalnya kita mau dalam tanda kutip ya berbaik sangka, mungkin KDM ini sedang memanfaatkan akun-akun media sosialnya yang sudah memiliki follower yang banyak untuk bagaimana dia menjaga pemilih-pemilihnya agar tetap berhubungan dengan dia. Kalau dari perspektif ini tidak bisa disalahkan. Memang ini kepentingan politik pragmatis yang secara strategi politik ya wajar gitu. Justru sangat aneh kalau ada orang dia punya kesempatan untuk melakukan dalam tanda kutip ya kampanye walaupun bukan pada masanya, kemudian dia tidak melakukan itu. Nah, yang kami takutkan adalah kalau misalnya tadi itu secara teknokratik birokrasinya tidak jalan sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil yang sifatnya tadi itu on the spot gitu ya langsung itu selalu menjadi jurus utamanya gitu. Nah, itu. Jadi kalau kita analisa di balik kepentingan politik praktis KDM memanfaatkan media sosialnya untuk tetap ada di depan kamera, kemudian itu didistribusikan ke pemilih-pemilihnya dan itu diakumulasi untuk kepentingan politik jangka panjang berikutnya KDM, misalnya di pemilu 2029, dalam perspektif itu tidak masalah. Tetapi ketika tadi yang kita takutkan adalah secara teknokratik birokratnya itu birokrasi terutama pemerintahan Jabar itu tidak jalan. Itu pertanyaan yang harus kita kita harus kita coba elaborasi dan harus kita ajukan ke ruang publik agar menjadi diskusi bersama. Yang kedua, kalau semua permasalahan itu diselesaikan secara on the spot, langsung di lapangan ketika jadi harus KDM yang datang langsung gitu ke tempat kejadian, jangan-jangan ada permasalahan berikutnya yaitu bagaimana aspirasi masyarakat ini tidak tersalurkan. Jadi bisa jadi masyarakatnya itu tidak bisa menyampaikan aspirasi sehingga harus KDM langsung, atau bukan tidak bisa tetapi salurannya itu tersendat, tidak tersampaikan. Itu pertanyaan berikutnya yang itu sebetulnya bisa kita jawab ya, apakah itu terjadi atau tidak. Saya kira itu dalam konteks sekarang sangat kita bisa analisa itu tidak terjadi. Ada kemungkinan berikutnya, kalau semua hal itu strateginya dengan catatan tadi ya, kita melepaskan kepentingan KDM secara pragmatis untuk menggunakan media sosialnya untuk kepentingan politik jangka panjangnya. Nah, ini kita taruh di samping seperti itu. Jadi kemungkinannya kalau misalnya setiap kebijakan itu dilakukan seperti itu, yang pertama tadi secara birokrasinya tidak jalan. Yang kedua, aspirasi masyarakatnya itu tidak tersampaikan, atau masyarakatnya juga tidak menyampaikan aspirasi. Yang ketiga atau yang berikutnya, jangan-jangan memang KDM ada masalah dalam masalah leadership sehingga dia tidak bisa memanfaatkan birokrasi yang sudah sangat terstruktur rapi dan sampai ke level yang paling bawah, dan itu disediakan oleh negara untuk membantu keputusan-keputusan kebijakan-kebijakan yang beliau ambil. Itu teman-teman, saya kira itu beberapa pertanyaan kritis yang bisa teman-teman renungkan bersama. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.